warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi ya belajar bersama Ibu Inggit. Nah anak-anak, dalam pertemuan kita kali ini kita akan belajar bersama di pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru ya, yaitu bab 3. Nah judulnya adalah tentang gaya. Nah, anak-anak, sekarang di sini Ibu punya tip X. Nah, tip X ini Ibu taruh di telapak tangan Ibu, lalu Ibu lempar. Gerakan tip X ini ketika dia ke atas, lalu dia kembali lagi ke bawah, itu dipengaruhi oleh gaya. Nah, anak-anak, jadi gaya itu merupakan tarikan ataupun dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Yuk kita sama-sama belajar pengaruh-pengaruh yang disebabkan oleh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Biasanya, benda yang dapat dirubah oleh gaya adalah benda padat. Lalu yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda yang diam. Kita bisa ambil contoh ketika kita mendorong sebuah meja. Nah, dorongan itu merupakan gaya yang kita timbulkan. Nah, ketika kita mendorong meja tersebut yang tadinya diam lalu tiba-tiba bergerak akibat dorongan yang kita timbulkan. Lalu yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak. Contohnya seperti benda yang tadinya bergerak bisa menjadi diam akibat adanya gaya. Lalu benda yang tadinya bergerak perlahan bisa bergerak menjadi lebih cepat ataupun lebih lambat. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya tergantung dari besar gaya yang diberikan. Misalnya tadinya kecepatan dari benda itu cuma 10 km per jam. Lalu dengan adanya gaya didorong dengan kuat, kecepatannya berubah menjadi 15 km. Jadi lebih cepat ya. Lalu dengan adanya gaya juga dapat merubah arah gerak benda. Lalu yang keempat, dengan adanya gaya dapat mempengaruhi benda yang ada di dalam air. Nah, anak-anak, asal kalian tahu, benda yang berada di dalam air biasanya mendapatkan gaya angkat air. Jadi ada gaya angkat air. Nah, beberapa kondisi benda ketika dia di dalam air. Yang pertama, benda dikatakan mengapung. Benda dikatakan mengapung apabila berat benda itu lebih kecil daripada gaya angkat air. Lalu yang kedua ada benda yang melayang. Hal ini disebabkan berat benda itu sama dengan gaya angkat air. Lalu yang ketiga ada benda yang tenggelam. Hal ini disebabkan oleh benda yang beratnya itu lebih besar dari gaya angkat air. Oke anak-anak, materi kita kali ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa hal-hal yang penting yang sudah Ibu sampaikan dicatat di buku ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.